Ya, bagaimana palsu kalau UGM mengatakan itu produk mereka dan ya, sudah pasti ya. Nggak ada itu. Mau kuliahnya sejam, semenit, 2 menit, setahun, 5 tahun. Kalau kampusnya udah mengakui, ya selesai. Nggak pernah saya lihat polisi kebal hukum di Indonesia ini. Siapa yang kebal di Indonesia hukum? Pasti dicopot. Justru sebenarnya kalau saya lihat keadilan yang sebenarnya itu ada di preman. Beberapa perkara di Indonesia ini selesai di tangan preman. Kalau ada promosi reformasi Polri kan berarti ada keburukan di Polri. Sama aja dia menelanjangi polisi sendiri, institusinya sendiri. Ya, pokoknya kalau Kapolrinya nggak bisa ditelepon, ganti aja ya? Ganti aja lah. Ini semangat jadi terus, Bang Daus ini sekarang ini hidupnya dalam kejujuran ya, karena sudah menceritakan apa adanya gitu, jadi nggak ada kepalsuan lagi. Yang palsu-palsu ini kan yang ribut mengenai ijazahnya Jokowi nih kan, yang masih diributin aja. Tapi kalau kita pakai ilmu telisik-telisik, ilmu pendidikan, akademik memang kayaknya nggak palsu ya, memang nggak palsu kan ya. Ya, bagaimana palsu kalau UGM mengatakan itu produk mereka dan sudah pasti ya. Nggak ada itu. Nggak ada yang palsu. Dan catat ya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Sampai mati pun kuburnya dijaga. Dapat rumah ratusan miliar. Negara memberi fasilitas, nggak ada kaitan. Dan karya-karyanya tidak ada yang melanggar HAM dan tidak ada yang melanggar keadilan sosial. Nggak korupsi pula. Nggak korupsi. Satu keluarga. Menyangkut anaknya jadi presiden di usia muda, ya memang sudah tidak ada konstitusional. Udah garisan takdir. Iya. Begitu kan? Nah, jadi kita sebagai bangsa yang beradab. Walaupun om saya akhirnya jadi korban. Siapa jadi korban? Ya iya kan jadi nggak jadi ketua MK lagi. Pertamanya dapat adiknya Pak Jokowi. Berarti ini dia juga ponakannya Pak Jokowi. Betul nggak? Dulu rambut gua panjang, gua lupa begitu lihat Firdaus tuh rambutnya panjang, gua mirip Firdaus panjang ya. Aku gaya Deolipa aja rambutnya, cuman nggak dikeritingin. Gitu. Ya udahlah. Kembali ya, tadi kami diundang para relawan Jokowi. Saya pengacara Pak Paiman. Kami memberi istilah itu teroris. Tifa, Roy Suryo, Rismon. Teroris. Untuk diproses. Segera cepatkan mereka jadi tersangka. Gitu. Karena udah jadi tersangka, Bang. Dia sudah tersangka. Udah tinggal dicomot, tinggal dicomot. Udah jadi tersangka? Udah. Kapan jadi tersangka? Udah dari 2 minggu yang lalu. Oh, sudah diputus. Tinggal dicomot lagi. Jadi saya udah nyiapin kebo segala, saya biar aja mereka tangkap, saya udah nyiapin kebo. Aku heran juga ya. Yang pertama kali waktu bela Pak Jokowi kan banyak yang hajar ya. Saya adalah orang yang betul-betul di Aiman itu saya yang nampak spektakuler untuk membela itu kan saya. Kenapa saya yakin apa yang saya bela itu insya Allah benar lah. Tiba-tiba nongol Bang Firdaus ini kan. Berarti mereka ini saya anggap masih waras-waras Bang Firdaus. Saya pikir berbeda dengan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih ini mereka ini. Enggak gini Bang, salah Bang. Jadi jauh sebelum Abang masuk, saya tuh sudah melawan mereka. Dalil mereka yang mereka bilang untuk Pak Jokowi ijazahnya palsu. Saya bilang, katakanlah palsu. Ijazah Pak Jokowi katakanlah benar palsu. Tetapi kan ada undang-undang yang memagari itu. Bahwa setiap pemimpin pejabat publik itu tidak bisa dipidana. Demi konstitusi kan gitu. Ada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Ada Undang-Undang oportunitas nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan jaksa. Ada peraturan pemerintah nomor berapa itu. Ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Ya kan? Ayat 7. Ada garis-garis besar haluan negara. Ada masa kadaluarsa pasal 379 279 itu. Jadi artinya di sini nggak bisa juga Pak Jokowi ini dijadikan tersangka karena pasal-pasal itu melapisi. Tapi jangan begitu bos. Kalau narasi begitu kan seolah-olah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Enggak kan gue bilang katakanlah ini palsu. Tetapi ada katakanlah gitu loh. Tetapi gini, ada satu profesor yang tadinya mau jatuhkan Pak Jokowi tadi niatnya, tapi secara nggak langsung dia menyebutkan bahwa Jokowi benar kuliah di UGM, tapi melalui proses D3 dulu, ahli media kan gitu. D3 lalu entah bagaimana mekanisme sehingga dia menjadi insinyur. Kan profesor yang kemarin yang viral itu akhirnya minta maaf. Kan dia menyatakan bahwa Jokowi memang di UGM kuliah tapi dia
D3. Ya, tapi itu belum tentu benar omongannya kan? Tapi itu belum tentu benar. Iya, yang benar kan namun untuk sementara pengakuan dulu aja dari orang yang mau jatuhin Jokowi udah ngakuin bahwa itu D3 gitu. D3 UGM. Artinya dalil-dalil si Rismon sama Roy Panci ini teroris tadi ya. Teroris ini nggak ada yang benar gitu loh. Ini makanya tadi ini manusia-manusia yang memang cocok di kerangkeng di 2x1 itu di penjara Mabes Polri dan penjara ini. Manusia-manusia ini gitu. Ya memang faktanya bikin gaduh. UGM sudah menyatakan Jokowi kuliah dan lulus. Iya. Itu mau aja. kuliahnya sejam, semenit, 2 menit, setahun, 5 tahun. Kalau kampusnya udah mengakui, ya selesai lah itu barang. Paling ada sanksi administratif. Kalau itu saya mau lihat ijazahnya Pak. Boleh. Gua ada 8 ijazah. 8 boleh. Gua bawa semua. Lah gue kuliah dari kecil D1, D3, mungkin Farhad kuliah cuma 4-3 kali, gue 8. Gimana? Seumur hidup gue kuliah, gue bawa. Iya, walaupun gue sambil ngamen nyari duit, nunggak ya kan, akhirnya nggak ikut UTS, nggak ikut UAR. Ya Pak, tolong. Yang penting kan gue bayar, akhirnya lulus juga. Nyogo. Ya enggak bayar. Ya kan, kenakalan masa muda. Masa muda. Kan gue udah punya prinsip, bandel boleh tapi goblok jangan. Ini Bang Daus kuliah di mana sih? Saya D1 di Jayabaya. D3 di Akademi Bahasa Asing. Lalu saya sospol sekali tapi DO. Akhirnya saya ngambil juga di Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ya itu tadi yang ribut yayasan. Nah, terakhir saya ngambil S1 Hukum Islam di Universitas Lampung. Lalu S2-nya di Universitas Dharma Indonesia. Ambil perdata, lalu S3-nya di Universitas Lampung. Sekarang saya lagi ngambil di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Banyak kuliah terus ya. MKOM ya, saya ngambil magister. Jadi pengacara ya, sama kayak Bang Farhad ya. Terus ya. Bang Farhad? Kalau saya S1-nya di Pasundan, Bandung, tahun 94, 99 saya wisuda Maret ya. Itu S2-nya 2006, Unpad. Pajajaran. Ya, 2006 selesai 2008. 2008 saya lanjut S3. S3. Doktor lah Bang Farhad sekarang. Doktornya bulan Juli tahun 2013. Berapa tahun Bang? Yang mana? Doktornya berapa tahun? Dokternya kurang lebih 4 tahunan. Oh Bang, pantes. Gue 3 tahun belum selesai sebabnya. Bener 4 tahun. Itu 2008 tuh kampanye ya, pemilu gitu. Waktu itu saya satu kelas ayah saya. Teman tuh ada Pak Rukmana, itu saya nggak boleh dokter dulu sebelum ayah saya dokter, kualat katanya. Jadi kita nunggu orang tua kita dokter, ya, tapi akhirnya hampir 5 tahun saya itu ya, gara-gara harus ayah saya duluan gitu kan, karena ayah saya waktu itu hakim agung memang dia, ya gitulah kira-kira. Itu heran juga saya. Bagaimana kamu kalau duluan, saya satu kelas sama ayah saya, sama adik saya. Oh gitu, satu kelas? Satu kelas di Unpad. Tiba-tiba dokter waktu itu saya mau cepat gitu, mau teman-teman kan 2 tahun setengah ada, 3 tahun ada. Waktu itu saya bilang, Pak, saya mau cepat ya. Saya pikir dokternya, profesornya kok lama, ada apa nih? Kamu kalau ayah kamu lebih duluan selesai dari kamu, kamu kualat katanya gitu. Terpaksa kita cari ayah kita, ayo kuliah, ayo bimbingan gitu kan. Nah, akhirnya saya beda sama ayah saya itu beda sebulan lah. Beda sebulan, kami juga sama-sama di wisuda. Tahun 2013 ayah saya jadi mahasiswa tertua, umur 69 doktornya. Di wisuda bareng. Aku umur 37 tahun. Sudah wisuda Bang Farhad ya? Sudah wisuda. Sekarang pengen sekolah lagi, udahlah. Pengen jadi orang yang baik dan orang yang benar aja. Udah cukup lah dokter itu. Pengen jadi kawannya Bang Firdaus saya. Kawannya Bang Diolipa kan. Iya betul. Saya bilang sama kalian nih, kalian kan kalau ada apa-apa jangan nyerang gue, ntar kalau nyerang gue nanti kalian diserang orang siapa yang bela kan. Iya betul. Gue baik-baikin aduh. Gue gak mau nyerang lagi. Susah ya. Soalnya saling kenal ya. Ada perkara yang ini mau nggak mau kan kita koordinasi ya. Dan memang di zaman kita ini Bang, pengacara yang viral-viral itu di zaman kita ini Bang. Iya kan? Di letting kita ini. Yang benar-benar caur banget, ribut sodor. Udah cakar-cakaran gitu. Nggak ada letting-letting, lihat di atas kita aman-aman aja. Di bawah kita juga aman-aman aja. Firdaus ini hanya satu kekurangan Firdaus ini satu. Dia banyak istri tapi nggak punya istri artis itu aja. Oh, jangan salah. Ya sebutin dong kalau ada kan. Nggak boleh viral ya. Ada 2 ya, tapi gue nggak mau lagi, udah masa lalu. Bang Firdaus berapa sih istrinya? 39. 39? Iya, 39 dari kali. muda udah menikah begitu. Udah. Ini benar Bang Daus? Ciuman aja dibilang kawin. Enggak, gue resmi anak aja. Pacaran gue gak hitung.
Ciuman kawin deh, ciuman kawin. Pacaran kok gitu. 39. Iya. Itu punya anak semua nggak itu Bang Daus? Ya ada. Jadi Ada. saya pernah itu punya istri sampai saya kabur dari rumah. Gara-gara? Gara-gara saya tiap hari diperkosa. Gila capek. Sampai 2 bulan saya kabur nggak mau ketemu cewek. Nggak gini Bang Daus. Ini kan kalau istri Nggak, ini kita cerita serius. Ini serius ya? Pengalaman dia. kan kalau istri 39 kan kalau sekarang istri tinggal 1 kan berarti yang 38 jadi janda. Iya, enggak udah nikah lagi. Oh, udah nikah Karena lagi. ini 39 itu bukan barang, maksudnya. Satu nih 4 cerai, nih kawin lagi nih 4, 3 gitu. Karena saya kalau pacaran nggak suka pacaran. Oh nggak pacaran? Saya nggak suka pacaran tuh nggak lama nikahin. Dia halalin. Iya. Taruh ya. Halalin walaupun double. Tapi saya udah tobat. Jadi dia berarti kalau nggak suka pacaran apa beli putus? Enggak juga. Kita ya gitu. Hebat. Perempuan nggak pacaran langsung kawin sama dia kan ilmunya kan mantap, opo-oponya itu kan. Atau duit ya. Masa lalu itu. Apalagi? Umur udah gocap kan. Kalau saya gini ya. Oh, Bang Farad umur udah Gocap deh sama saya. Rahasia dong. Oh, rahasia tuh. Bang Farad masih ganteng-ganteng aja. Jadi gini, eksistensi profesi lawyer di masa pemerintahan Pak Jokowi, kita itu enak. Di pemerintahan Pak Prabowo itu enak. Ya. Karena andalan Pak Prabowo ya pengacara. Iya. Menko Polhukam di pengacara. Baik ketika beliau ada bermasalah pengacara. Jadi peran lawyer itu betul-betul Pak Prabowo tidak pernah mengecilkan. Yang direformasi ini kan bukan pengacara. Berarti pengacara udah bagus. Iya, betul. Apalagi yang sudah dipecat satu orang ya. Abang saya nggak Bang Firdaus saya nggak mau. Dia marah sama saya gara-gara Farhad bilang mantan pengacara, orang bilang mantan Farhad bilang gitu. Gara-gara dia bilang mantan pengacara, sementara Pengadilan Tinggi Banten waktu saya mengajukan sumpah ulang dia bilang Bapak masih pengacara katanya. Loh, kalau masih pengacara kok saya nggak boleh sidang. Akhirnya jadi bagus gitu. Jadi menurut saya pengacara-pengacara sekarang ada sih yang ribut gitu. Kadang-kadang ngapain kita ribut gitu. Coba lihat polisi sama jaksa, nggak pernah ribut-ribut kan? Begitu sudah P21, polisi udah mengatakan itu sudah wewenang jaksa, nggak ada kewenangan dia lagi, Bang. Kan dia udah teliti gitu. Jaksa juga ketika dihukum atau bebas, ya itu kewenangan hakim gitu. Nah, pengacara harusnya santai. Kalau memang polisi bisa merestorasi restoratif justice, jaksa kenapa pengacara nggak bisa? Bisa juga kita. Tinggal rebut-rebutan aja. Hakim maunya damai di pengadilan, jaksa mau damainya di kejaksaan, polisi mau polisi. Kalau bisa kita pengacara damai sebelum masuk ke mereka. Iya, betul. Betul nggak Bang Iri? Betul. Gitu kalau menurut saya. Cuman mudah-mudahan nanti kalau saya jadi presiden, pengacara bisa nahan orang juga lah. Presiden lagi aja. Nggak apa-apa. Apa bedanya polisi, dia punya jaksa partai bisa, loh. Kalau dia nggak punya partai, gue polisi ketawain. dengan jaksa bisa nahan orang, harusnya pengacara bisa nahan orang juga, betul nggak Pak? Masalah dia punya partai, yang ngomong yang Nggak bisa tahu, saya nggak lihat. pandai loh. Gue deg-degan kalau dia ngomong. Makanya Nanti kalau nggak boleh pra-peradilan kan gitu. Dari sekarang gue deketin. Tapi kalau sekarang kan pengacara itu di Indonesia udah banyak sekali nih Bang Daus. Bang Farad. Jadi gini, sebenarnya pengacara itu adalah profesi yang sangat gampang. Kan cuma mewakili orang, mendampingi orang. Orang tanpa pengacara sendiri aja bisa. Bisa. Apalagi didampingi gitu. Nah, jadi pekerjaan yang paling gampang itu jadi pengacara. Kalian sarjana hukum, belajar hukum acara, belajar pengantar ilmu hukum. Begitu kalian masuk, ya kayak masuk apa aja ikut bimbingan belajar kan. Makanya saya pikir dulu Bang Firdaus ini kampusnya di YouTube, nonton YouTube doang. Baru malam ini saya tahu dia kuliah, aku pikir dia YouTube. Kalau gue di YouTube, gue nggak bisa debat Bang Farhad. Kok ngomongnya kayak di YouTube, apa? Konkret, kemudian detail. Oh dia baca YouTube gitu. Ternyata dia sekolah 7 guys. Mau 8 mau ke 8. Jadi sorry nih, aku salah nih, aku bilang. Calon dokter ini, Bang Daus. Gara-gara lihat dia pintar, gue juga ikut di YouTube gitu, ingin kayak Firdaus gitu kan. Ternyata dia kampus 8 sekolah gitu. Nah, jadi dia udah ketawa-ketawa nih. Berarti kalau dia emosi nih berarti dia kita jangan dikeluarin dia punya SK. Tapi kalau udah ketawa. Presiden makanya gue ngeri. Nah, jadi di zaman Pak Prabowo ini enak pengacara. Ya. Artinya para pengacara manfaatkanlah gitu. Karena sangat membantu pengacara. Sangat membantu semua masalah gitu. Mau urusan apa ya, tinggal peran kita aja. Maksudnya agar hakim juga, polisi jangan terlalu memandang remeh pengacara gitu. Mereka harus takut juga karena suara pengacara ketika menyampaikan surat komplain itu langsung didengar baik pimpinan. Nah, justru terlepas pengacara ya, aku mau bicara tentang reformasi Polri. Ya, gimana tuh reformasi Polri Bang Farad? Reformasi Polri itu menurut saya nggak perlu. Polri itu sudah direformasi tahun
2002. Zamannya Gus Dur. 2002. Tahun 2000 ya? Iya, zaman Gus Dur itu kan. Iya, tahun TAP MPR nomor 6 nomor 7. Zamannya Megawati, Gus Dur yang merancang bersama Mega yang. Bu Mega yang ini. Iya, tapi zaman Habibie 2000. Ya, sudah mulai itu di sana ya. Bu Mega ya? Bu Mega. 998, 99, oh ya, zaman Bu Mega sebagai wakil Gus Dur. Kalau saya lihat sudah enak, sudah nyaman. Nggak pernah saya lihat polisi kebal hukum di Indonesia ini. Siapa yang kebal di Indonesia hukum? Pasti dicopot. Ya kan? Itu aja. Yang penting itu menyeluruh, mau polisi, hakim, jaksa, jangan gaya hedon. Jangan juga harus perkara yang ada uang jalan. Jangan juga dilama-lamai. Jangan juga gara-gara kasus ini lama, akhirnya kita sebagai lawyer kita diganti, dipersulit gitu kan. Yeah. Padahal sebenarnya peran kita ada di situ. Gitu. Nah ini harus transparansi, ini yang penting gitu. Jadi misalnya ada laporan kayak begini, kayak Firdaus. Nah, jangan juga karena tekanan masyarakat, polisi bisa harus membela Firdaus juga, membedakan bahwa Firdaus ini lagi menjalankan tugasnya gitu. Ya kan? Nah, nanti kayak wartawan itu kan kalau etis kan ini produk jurnalistik ada kan? Ya. Nah, harusnya pengacara juga ya nanti Firdaus diberi sanksi sama, enggak usah lagi dipidana double gitu. Iya. Ada Farhad, ada Bang. Ya, ini reformasi Polri ini sebenarnya yang perlu direformasi institusinya secara keseluruhan atau cuma bagian-bagian aja? Polri itu kan ada terkait dengan fungsi legal justice, social justice, dan moral justice saja. Moral justice ini maksudnya polisi itu kan gampang banget tahu yang mana salah mana yang benar gitu. Jadi lebih cenderung dia cara menyampaikannya dan kan orang takut. Justru sebenarnya kalau saya lihat keadilan yang sebenarnya itu ada di preman. Beberapa perkara di Indonesia ini selesai di tangan preman, di tangan orang yang kayak mafia. Dipanggil kita. Kayak Bang Hercules. Kalau Bang Hercules itu panggil kita, Bang Farhad ini beresin damai kita. Malah lebih takut. Bang Hercules bukan preman, itu ketua umum Grip gimana? Enggak, dulunya kan preman Hercules. Oh, dulunya mantan preman. Jadi walaupun kalian anggap Bang Hercules dulu nggak sekolah, preman, pernah di penjara, tapi dia kalau mendamaikan orang, bijaksana sekali. Jadi saya pikir hukum itu ada ketika ada ketakutan. Kenapa? Takut di penjara, takut sama hakim, takut di hukum. Saya juga ada preman, takutnya. Sekarang premannya benar atau tidak? Kalau Bang Hercules sudah terbukti, sudah lulus jadi preman. Menasihati orang baik. Gara-gara ada lidahmu yang melukai perasaan orang yang sampai sekarang belum sembuh. Itu Bang. Jadi ya Bang, kalau mendampingi klien, banyak yang benci sama kamu. Siapa yang kamu sakiti? Kamu pergi minta maaf dulu. Saya gitu kalau sama klien saya, banyak yang benci kamu. Kenapa? Kehebatanku sebagai pengacara tidak akan meloloskan kamu akibat doa orang-orang yang tersakiti, yang terzalimin oleh kalimat kata-katamu. Bayangkan, untung orangnya masih hidup. Minta maaf sana, saya sarankan. Bagaimana kalau orang yang mati? Berarti kau harus ke kuburannya, cari anak cucunya, kau minta maaf gitu. Itu cara saya. Wah, kalau ada klien, ya kamu kena tersandung masalah. Di samping saya ahli hukum, saya minta kita berdoa. Kau minta ampun semua, maafkan semua orang yang pernah melukai perasaan kamu, hati kamu. Tenang, lancar. Tapi giliran sudah dibela, dia masih nyerang hakim, nyerang sana, makin kacau gitu. Tapi mudah-mudahan Bang Firdaus ini bisa berubah dan saya rasa ini pelajaran mahal juga Bang Firdaus. Kalau Bang Firdaus sudah berubah. Dia hebat gara-gara dia dipecat, dia top lagi, followernya banyak. Aku sekarang kalau jalan dengan Bang Firdaus, orang nggak kenal Farhad apa, soalnya kenal Firdaus gitu kan. Makanya setelah dilewat baru saya muncul gitu. Kalau bersamaan kalah kita. Tapi kan di TikToknya Bang Farhad kan juga ada banyak juga follower sama kan banyak lagu-lagu Bang Farhad suka nyanyi kan itu kan? Iya, saya niru Bang Dio Lipa kan video klip. Kalau aku video klip coba pakai handphone ngambil Lipa habis miliar. Gitu. Orang pakai video klipnya tasnya tas palsu, dia tas asli. Waduh. Jadi Bang Dio Lipa ini saya dengar bikin video klip habisnya 600 juta atau 1,5 miliar gitu. Lagunya belum saya dengar yang mana tapi udah habis duluan gitu. 4 miliar, waduh 4 miliar tahu aja. Masa lalu. Tapi kan ternyata banyak pengacara yang ternyata juga suka di dunia entertain, dunia musik juga, jadi penyanyi juga kan sama gitu. Aku dulu niru ya gini ya. Coba aku mau bikin lagu dulu gini. Orang dengan satu karya bisa merubah dunia. Bisa mengisi kantong kita seumur hidup.
Obi Mesak dengan satu lagu Malu Aku Malu pada Semut Merah. Sampai sekarang kalau ada acara reuni sekolah orang undang Obi Mesak. Paling sedikit dibayar 35 sampai 50 juta. Hanya satu lagu, investasi jangka panjang seumur hidup dan dapat royalti. Makanya saya bikin lagu Bang Deolipa. Iya. Dan itu untuk kesenangan saya. Gitu. Mungkin satu saat saya bisa ngetop. Kalau Pak SBY bikin lagu pada saat jadi presiden. Mudah-mudahan saya sebelum saya jadi presiden sudah bikin lagu. Udah bikin kalau lagu. jadi presiden udah dengar Udah lagunya 5 Pak kalinya kan. nih, 6 kali jadi benar Lagu gue presiden. tak perlu lagi saling menghina. Itu lagunya. Ciptaan Bang Farad. Maksudnya buat dia nyanyi biar lu nyanyi di Mahkamah Agung kan. Tuhan aja maha pengampun Pak Hakim. Ampuni. Betul nggak kan? Itu maksudnya ya. Kalau lagunya polisi apa? Lagunya polisi. Lagunya Betara Sonata. Gimana lagunya tuh? Bukan. Christine Panjaitan. Jadi ini kan saya sama Bang Daus ini mau bikin apa? The Lawyer. Boleh kita bikin. Aku jadi menambah drumnya aja kan. The Lawyer. Tapi cita-cita zaman dulu memang mau jadi penyanyi. Ini Bang Daus juga jadi penyanyi kan? Cocok nih, rocker nih. Rocker juga baru sih ya. Cuman sampai sekarang nggak kesampaian. Tapi nih kalian berdua ini memang tampang-tampang rocker bos. Jadi kalau mereka udah rocker di panggung artis, tidak jadi rocker di pengadilan, wah itu kaget saya kan. Mereka ini suaranya nyaring, kedengaran sampai langit gitu. Apalagi melantangkan keadilan, insya Allah gitu. Nah, pasti perkara sampai tuntas. Jadi menurut saya memang seniman itu adalah bagian daripada anugerah yang tidak dimiliki semua orang. Orang punya tapi tidak bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Bang Deolipa bisa ngarang lagu, bisa nyanyi, itu bagus Bang. Karya gitu. Kalau saya tujuan satu saat nanti akan dikenang orang ingat kayak misalnya pencipta Ibu Sud, walaupun sudah meninggal lagunya masih ada sampai sekarang. Ate Mutahar, baru Pak Simanjuntak. Nah, tinggal Bang Firdaus sudah pernah nyiptain lagu belum? Banyak dia. Banyak. Lebih banyak lagi. Gua pikir lu cuma penyanyi doang. Falling in Love, Rasa, Malam, Salawat Naria. Itu ciptaan sendiri? Iya, ciptaan sendiri. Bukan orang musik arrangernya saya. Arrangernya saya yang isi lagunya apa? Oh, luar biasa. Ya, cuman ya begitu sama nasibnya. Enggak tenar-tenar. Enggak tenar-tenar. Harusnya Firdaus ini punya istri 39, satu istri satu lagu. Jangan sampai satu lagu pas sama istri. Masa lalu. Aku tuh bikin lagu waktu lagi berantem sama nyonya. Wah, kami kan teriak-teriak binatang. Akhirnya bukakan hati, memaafkan, besarkan jiwa. Dari kalimat ngomong. Dari kalimat aja saya jadi lagu ya. Kalimat kayak ngomong nggak maafin aku yang dulu nggak itu memang makanya judulnya apa itu Bang Farad? Maaf aku salah. Maaf. Aku singkat-singkat aja. Bisa aja seni juga dia. Kalau dia rock gitu kan kayak Andiliani. Iya. Modelnya kayak Andiliani nih. Lagu apa dong Andiliani dia? Jalan masih panjang. Andi deh. Ya, makanya gayanya gitu. Nikmatilah. Kayak gitu. Kalau dia Ahmad Albar, kulari mengejar laju di kota untuk sekedar mencari janda yang ada. Terek. Ya pemirsa, sebelum kita mulai gila, jadi kita akhiri. Sungguh susah jadi pengacara yang tak berbas. Bisa ya sih dia. Ternyata kemanapun pakai Bismillah. Harus baca Bismillah kan? Subhanallah. Jadi ini Bang Daus ini udah bikin surat untuk RDP ke Komisi 3 DPR RI. Iya. Sebenarnya yang terima itu kan pengacara juga, namanya Habibur Rahman. Tapi nyampainya ke warteg, makanya saya ngomel kemarin. Tapi nggak bisa ditelepon. Handphonenya kalau WA susah. WA susah dibaca doang. Tapi nanti kita coba lagi lah ya. Kita coba RDP lagi ya. Siapa tahu nanti ke depannya bisa ya. Bisa lah. Bisa. Insya Allah. Kalau ke teman-teman yang lagi ada jabatan, ada Fusi Eko, layang-layang di angkasa. Iya, apa tuh? Bagai hidup manusia di dunia. Gimana lagunya? Layang sebagai masa. Bagaikan merdeka hidup manusia. Tapi lihatlah tali pengikat, bagaikan manusia yang terikat. Saat kapan manusia dinaikkan, saat kapan manusia diturunkan. Teman-teman yang punya jabatan, jaga terus komunikasi dengan teman-teman.
Hari ini mungkin kalian, besok lusa siapa tahu kita. Iya, betul. Ya kan, seandainya pun itu terjadi pada diri saya nggak akan pernah merasa tinggi atau jauh dengan teman-teman gitu. Karena siapa lagi yang membela kita kalau bukan kawan-kawan sendiri. Iya. Siapa yang sayang teman, siapa yang perhatian dengan teman, pasti disayang semua orang gitu. Tapi Ya. siapa yang jauh dengan teman, sama teman aja jauh, apalagi sama orang. Kan? Gitu apa? Iya. Iya. Lu kalau jadi pejabat nanti lu lupa sama gua enggak? Oh enggak, tenang Harus aja, lewat asal jangan asisten. korupsi. Enggak kayak gitu saya orangnya. Kan mana tahu kita semua jadi pejabat dianggap Pak Prabowo. mana Jangan tahu. bermimpi saya doang sih. Ini juga jadi kan udah pantas semua, dokter. Kalau Tapi- aku bilang kalau Pak Prabowo nggak memanfaatkan kita punya kemampuan dan Oh, sayang sekali. sayang. Kalau menurutku gitu. Cuman Iya. aku berpikir kemarin aku mau minta jabatan, tapi begitu Iya. aku lihat teman-teman di demo di Jarah, aku jadi Takut. iya jadi apa Takut juga namanya? jadi pejabat. Aku ngerasa dulu nggak jadi anggota dewan nggak beruntung, tapi begitu aku melihat kok begini jadinya, Iya. akhirnya aku berpikir ini jawaban Tuhan gitu, bahwa Jadi rakyat biasa aja. jadi orang yang membela kaum lemah, aku lebih puas Iya. itu. Ya jangan paksa saya jadi presiden, saya mau loh nanti. Lu ngomong deh. Karena yang punya partai nih yang ngomong nih. Ya ketua umum partai itu Iya, daulat ngeri. itu kan. Dan undang-undangnya mendukung gitu loh. Satu partai bisa mencalonkan satu kader. Ya bisa jadi ya. Bisa Bisa ya. ya. Jadi. Jangan Sekarang ini kan. Ya, kan saya udah ada undang-undang pemilu yang baru. Ya. Partai boleh mengusung Pak kadernya. Gibran aja bisa jadi, masa Iya. Partai Abbas Diolipa dengan Abang nggak bisa Makanya. jadi, ya kan? Kalau gue enggak lah, gue jadi ketua Mahkamah Agung juga enggak cukup aja lah. Pokoknya gue mau benahi hukum aja dulu. Gitu. Gue cukup itu aja dah, siapapun jadi presidennya yang penting Mahkamah Agungnya gue gitu. Kalau gue sih pengen jadi Kapolri atau Wakapolri gue. Ya. Kan sipil kan? Iya. Kalau Sipil. Polri menolak ya berarti bukan sipil dong. Tapi gitu ente belum punya bintang, aneh kasih ya. kan? Biar pas. Ya Menurut pemirsa saya Bang, cumi-cumi. kalau Apalagi Bang kalau Murat? reformasi saya kalau jadi Wakapolri, Hmm. ya misalnya saya ditunjuk jadi Wakapolri, Mm-mm. pasti ribut kan orang kan. Saya sipil dong, nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak usah direformasi gitu. Karena saya tahu polisi sekarang baik-baik, nggak ada yang berani. Betul. Nggak ada berani polisi menjali, meras-meras orang, nggak berani polisi. Zaman sekarang ya sudah nggak ada ya. Udah Ribut bagus. nanti kan. Polisi udah bagus. Polisi kalau mau nyari uang nggak nyari-nyari dari perkara. Iya, Ya. udah bagus polisi sekarang. Dia baik aja, sejahtera mereka. Mhm. Dia bisa bisnis, keluarga yang bisa bisnis, nggak ada macam-macam kok polisi. Betul nggak Bang? Betul. Polisi kalau masuk bioskop bayar, makan bayar, Bayar mereka. nggak ada Gak ada gratis. dia menggunakan ke situ, nggak ada. Gue yakin Kalau dulu asal pakai baju polisi udah gratis dulu. Polisi odong-odong maksudnya. Polisi masuk, naik mikrolet, gue polisi. Iya siap Bang. makanya gue Katanya heran bukan. kok polisi direformasi menurutku. Justru polisi itu lahir gara-gara reformasi. Reformasi. Nah, cuman ya mungkin karena Kapolri sekarang dekat sama Pak Jokowi dulu dan dekat juga sama Pak Pak Prabowo. Prabowo. Jadi menurut saya Kapolrinya ini bukan Kapolri KKN, Kapolri terbaik gitu. Ya. Kalau Tapi aku lihat sih, udah wajahnya diganti Bang, udah kelamaan. Ganti Ya, berapa periode. Justru harus gue ganti. aman-nyaman nih Kapolri ini, aman-nyaman Mhm, gitu. Saya aman-nyaman. Ya kalau lihat dia di Banten aja daerah Islam dia berhasil padahal agama Kristen loh. Iya, memang tenang sih, orang tenang. Iya, hebat nih Paling Kapolri. sedikit Prabowo, tapi kan kalau melihat dari norma dan etika profesi Bang, udah kelamaan Bang. Ya udah 4 tahun 5 bulan ya. Udah 4 tahun 5 bulan Loh, Bang. tadi aja Ada lu mau ada Prabowo generasinya. seumur hidup. Masa Kapolri seumur hidup juga Kapolri nggak apa-apa lah. Ya, tapi kan ya gini Bang, kalau ada promosi reformasi Polri kan berarti ada keburukan di Polri. Sama aja dia menelanjangi polisi sendiri, institusinya Iya. sendiri. Ya, pokoknya kalau Listio Sigit Prabowo Kapolrinya gitu. nggak bisa ditelepon ganti aja ya. Ganti aja lah. Kalau nggak bisa apa-apa. ditelepon nggak usah Saya ganti. WA beliau juga cuma dibaca doang. Itu. Marah aja sama dia Iya. Kapolri dia. Bercanda Pak Listio. Bercanda ya Pak Listio kawan gue. Udah, Ya, udah kita tutup. tutup aja deh. Ya deh. Pemirsa cumi-cumi.com. Kita Sampai selesai nyerah tuh. ngobrol Bawa acaranya. hari ini dengan Bang Bisa sampai Firdaus pagi dan nih. Bang Farad Abbas. Sampai ketemu di lain waktu dengan Oke. orang yang sama. Semangat terus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.